Iya, kembali bersama kami. Silahkan tadi kepotong untuk menanggapi dari Bu Fernita. Menanggapi dari Bu Fernita ya. Jadi begini, kan seperti yang kami sampaikan di awal ya, namanya politik ini kan komitmen, ya kan? Komitmen atas kesepakatan yang sudah dibicarakan bersama-sama. Pada saat itu Pak RK itu sudah datang, ya kan? Sudah membicarakan kepada teman-teman DPP, tidak hanya teman-teman tapi sekjen DPP Golkar Pak Idrus Marham ya, pada saat itu, dan sudah mencapai poin-poin kesepakatan, ya, poin-poin kesepakatan, dan itu diamini oleh beliau, ya, dan sudah istilahnya sudah deal lah begitu kan, bahwa kesepakatannya adalah kalau memang kita mencalonkan Pak Ridwan Kamil ya sebagai yang akan diusung untuk Jawa Barat, wakilnya adalah dari kader kami Partai Golkar. Tetapi kan itu tidak terjadi, dan di situ juga kita sampaikan tolong direspon sampai dengan tanggal batas waktu tertentu. Lewat dari itu pun juga tidak ada penjelasan. Ya. Saya pikir ini yang menjadi pertanyaan ya, apakah memang kesepakatan, kalau memang kesepakatan aja sudah gampang dilanggar seperti itu, bagaimana nanti komitmen untuk memimpin daerah? Seperti ada kekhawatiran seperti itu kan. Lalu kedua, berarti kalau itu yang dilihat tadi, kalau yang Bu Fernita bilang dilihat itu kombinasi ya teknokrat dan santri. Berarti itu Pak Ridwan Kamil lebih mengkhawatirkan keterpilihannya ketimbang bagaimana untuk berkontestasi dan berkompetisi di Pilkada Jawa Barat ya. Dan ketiga ingin saya sampaikan, kalau memang dasar pemikirannya seperti itu, berarti kan kesungguhan untuk bisa menjalin komunikasi dengan partai politik itu juga bisa kita ragukan. Mungkin dengan Golkar seperti itu, kita belum tahu nanti dengan P3 seperti apa. Apakah memang sudah fix dan deal seperti itu? Bisa saja mungkin nanti tengah jalan tiba-tiba belok lagi atau berubah lagi, kan kita tidak tahu. Artinya ya kita ingin menciptakan kondisi kesepakatan atau politik itu yang lempeng, yang lurus, yang memang kalaupun memang ada kompromi atau kesepakatan ya itu dihormati, ya kan, dihormati dan dijalankan. Jangan sampai nanti dari hal-hal yang seperti ini saja sudah tidak bisa komit ya. Kita mengkhawatirkan nanti bagaimana nanti kalau misalnya pada saat pilkada sudah menang memimpin Jawa Barat, rakyat bagaimana nanti komitmennya, apakah bisa dipenuhi atau tidak. Jadi sekali lagi saya pikir ini masalah komitmen dan kesepakatan ya. Kalau memang sudah A, B, B. Nah, ya kita menghormati apapun pilihannya itu, tetapi sekali lagi karena kondisinya seperti ini ya sudah, ya kami memutuskan ya kita menarik dukungan dan kita akan mencalonkan Pak Deddy sebagai kader terbaik kami yang kita punya di Jawa Barat, ya Golkar, dan sedang mencari komunikasi politik dengan calon-calon lain. Baik, ini mungkin terakhir, artinya kalau 2018 ini adalah tahun politik, 2019 pun ada pemilihan presiden gitu. Apakah mungkin ada intervensi dari pemerintah pusat, terutama untuk partai-partai pendukung pemerintah gitu, untuk mengamankan di 2019? Adakah intervensi seperti itu? Ya, saya pikir ya kalau soal intervensi politik atau apapun itu, mengingat tahun politik adalah tahun 2018 dan juga 2019 tentunya, saya pikir itu mungkin tidak dikatakan intervensi ya, tetapi mungkin dikatakan bagaimana partai-partai politik itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu berkonsolidasi ya, berkonsolidasi untuk mengamankan calon-calonnya masing-masing dan juga untuk konsolidasi untuk memenangkan calonnya pada saat nanti di wilayahnya masing-masing. Karena saya pikir itu wajar saja. Contoh misalnya ya, kami misalnya Golkar, kita punya kader di misalnya contohnya misalnya di katakanlah di Sulawesi Selatan atau di mana gitu ya, kader kami ya. Lalu kita ingin Sulawesi Selatan itu yang merupakan lumbung Golkar misalnya itu ingin menang ya. Tentunya kami juga ingin menaikkan itu sampai skala ke tingkat pusat, bagaimana daerah-daerah yang memang kader kami yang memimpin itu juga memenangkan untuk mendukung calon yang kami usung, itu Pak Jokowi, karena kami sudah kami sudah mendeklarasikan bahwa Presiden Jokowi itu kita calonkan sebagai calon presiden. Kita partai politik pertama, Mbak. Partai politik pertama di Indonesia ini yang mencalonkan beliau dan mendeklarasikan dukungan kepada beliau, dan tentunya ini konsekuensi logis. Apabila memang kita arahnya ke sana, ya tentu kami mengamanatkan kepada setiap kader kami di seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Sulawesi, Kalimantan, dari semua Sumatera sampai Jawa sampai Papua, untuk bisa mengamankan dan juga menguatkan konsolidasi setiap wilayah untuk bisa memenangkan di tingkat pusat. Saya pikir itu wajar-wajar saja dan semua partai melakukan hal itu, saya pikir. Bagaimana kalau saya bilang sih bukan intervensi kali ya, kalimatnya yang konsolidasi pas tadi. Itu artinya seperti tadi Golkar sudah memberikan dukungan pertama kepada Pak Presiden, P3 juga baru-baru ini juga sudah memberikan, artinya ini adalah seperti tadi komitmen dan konsistensi partai politik ya. Apalagi pileg nanti dengan pilpres berbarengan, maka partai politik itu membutuhkan figur calon presiden yang nanti bisa disandingkan dengan caleg-calegnya, gitu. Artinya di sini juga partai politik butuh tokoh, butuh orang, butuh figur yang nanti bisa
mengangkat juga elektabilitas partai politik. Simbiosis gitu. mutualisme iya, jadinya ya, calonnya saling membutuhkan Pak. Yang calon presiden butuh partainya, partai juga butuh ketokohan dari calon presiden itu sendiri. Artinya ini komitmen yang berkesinambungan maksud saya, bukan intervensi ya, berkesinambungan. Nah, kalau seandainya partai politik tidak punya komitmen dan konsistensi, saya yakin ya pasti ada dinamika di dalamnya, kan partai politik itu sangat dinamis ya. Betul. Tapi saya yakin insya Allah kalau seperti Golkar, P3 ya, apalagi Golkar yang sudah berpengalaman dengan pemerintah kan, artinya selalu bersama dengan pemerintah, artinya kita sudah bisa lah mengukur kira-kira siapa figur yang bersama kita yang bisa kita jadikan. Jadi bukan intervensi, jadi sebaiknya kita jadikan mitra. Mitra ya, baik. Baik Bu Penita, terima kasih. Bang Jerry juga terima kasih. Saya terakhir ini selamat ya untuk Golkar dengan Munaslup terpilihnya ketua umum terbaru. Baik, terima kasih. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluk Miati undur diri, tetaplah bersama kami di JAK TV. Selamat malam, sampai jumpa.